Kenalkan, nama saya Muhammad Dudan Fauzi. Nama saya Denisa Aulia. Kenalkan, nama saya Sarah Ramawati. Nama saya Salsabila Agustina. Kenalkan, saya Deanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia. Selamat menonton. MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia adalah badan federasi ormas Islam yang dibentuk pada tanggal 4 September 1940. Organisasi ini cukup berpengaruh pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Dengan demikian, MIAI diharapkan dapat segera digerakkan agar umat Islam dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. MIAI adalah tempat bersilaturahim dan menjadi wadah untuk berdialog, serta menjadi tempat untuk bermusyawarah mengenai hal yang menyangkut kehidupan umat. MIAI senantiasa menjadi organisasi yang cukup diperhitungkan dalam membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan MIAI adalah berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan janganlah terpecah belah. Pusat MIAI dahulu adalah di Surabaya dan sekarang berpindah ke Jakarta. Terima kasih. Adapun tugas dan tujuan MIAI pada waktu itu adalah: 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman. 3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitik beratkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus, program-program itu akan diwujudkan melalui rencana, yaitu pembangunan Masjid Agung di Jakarta, mendirikan universitas, dan membentuk Baitul Mal. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Insinyur Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjana. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Keberhasilan program Baitul Mal semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membangun Jepang. November 1943, MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang mendirikan Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hashim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hashim. Orang yang menjadi penasehat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Sasmito, perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat sehingga menentang keras adanya Romusha. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak Romusha. Dengan demikian, Masyumi telah menjadi organisasi yang membela rakyat. Sikap tegas dan benar di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai oleh Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung, ketika membesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara sakral. Sikap menghormati Tenohika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo. Ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan sakral, yakni Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka. Akibatnya muncul ketegangan dalam acara itu. Namun setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa sakral bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam ruku waktu sholat. Menurut orang Islam, ruku hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan sakral. Hiji, dua, tilu. Guys, mereka tidak beres-beres guys. Saya capek guys. Oh tidak guys. Ganti.
masyarakat